Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Pajan 1, Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Guru SD Negeri Pajan 1. Marilah pada kesempatan pada pagi hari ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, SD Negeri Pajan 1 Kota Surakarta. Hadirin yang terhormat, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nila Zulkarnain, Sarjana Pendidikan Islam. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Vera Dwi Priyantini, Sarjana Pendidikan SD Magister Pendidikan. Dan yang kelima, penutup. Acara yang pertama, pembukaan. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah bersama kita berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing, silakan. Selesai. Acara yang kedua, pemaparan materi oleh Ibu Nila Zulkarnain, Sarjana Pendidikan Islam. Kepada Bu Nila, disilakan. Terima kasih kepada Bu Anggun, waktu dan tempatnya. Selamat pagi Ibu semuanya. Di sini saya akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Di sini saya mengangkat judul yaitu pembiasaan sholat duha untuk membentuk karakter religius peserta didik dengan meneladani Rasulullah SAW di SDN Pajan 1 Negeri Surakarta. Oke, selanjutnya yaitu profil saya, nama Nila Zulkarnain, Sarjana Pendidikan Islam, NIP, kemudian jabatan. Di sini saya pengampu guru agama Islam, unit kerja SD Negeri Pajan 1 Kota Surakarta. Yang pertama yaitu adalah latar belakang. ASN ini terbagi ke dalam dua jenis, yakni pegawai negeri sipil PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. PPPK melaksanakan tugas pemerintahan sehingga perlu dibekali dengan pengenalan nilai dan etika sebagai ASN yang berlaku pada instansi pemerintah. Kemudian orientasi dilaksanakan hanya untuk 1 kali sepanjang berstatus sebagai PPPK. Maksud dan tujuan, maksudnya adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dan pencapaian visi misi organisasi. Tujuannya yaitu adalah agar peserta mampu memahami dan mengenal nilai etika pada instansi pemerintah. Kemudian pemerintah Kota Surakarta itu mempunyai visi dan misi. Yang pertama adalah visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Kemudian misinya yaitu adalah meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga mempunyai visi yaitu terwujudnya layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna.
Kemudian misinya adalah yang pertama, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang bermutu dan paripurna. Yang kedua, meningkatkan keterjangkauan dan perluasan layanan pendidikan yang paripurna. Ketiga, meningkatkan sumber daya aparatur yang membidangi pelayanan. OBD tempat orientasi saya yaitu adalah SD Negeri Pajang 1 Surakarta yang beralamatkan Jalan Transito nomor 18, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Visi dan misi dari SD Negeri Pajang 1 yaitu adalah visinya terwujudnya generasi berkarakter, pelajar Pancasila yang beriman, cerdas, berprestasi dan berwawasan lingkungan. Misinya yang pertama yaitu adalah menanamkan keimanan melalui pengamalan ajaran agama. Yang kedua, menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut sebagai landasan budi pekerti dalam bergaul dan bertindak. Yang ketiga adalah membentuk siswa berkepribadian santun terhadap sesama. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menjadi guru sebagai model pembelajar profesional yang menjadi inspirasi bagi peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan mutu manajemen, kelembagaan, dan Pancasila personalia. Program kegiatan mendukung visi yaitu yang pertama adalah kegiatan keagamaan seperti sholat duha, kemudian ada sholat duhur berjamaah dan BTA yaitu dilaksanakan setiap hari Rabu setelah pembelajaran selesai. Rencana dan hasil kerja. Identifikasi isu yaitu yang pertama adalah meneladani sifat Rasulullah SAW. Yang kedua, membentuk karakter religius pada peserta didik sejak dini. Ketiga, meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam menjalankan ibadah. Yang keempat, membiasakan diri untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rencana penyelesaian isu yang saya angkat adalah pentingnya pembiasaan sholat duha pada peserta didik. Kemudian gagasan yang saya angkat yaitu pembiasaan sholat duha untuk membentuk karakter religius peserta didik dengan meneladani Rasulullah SAW di SD Negeri Pajang 1 Surakarta. Rencana selanjutnya yaitu kegiatan penyelesaian isu. Yang pertama, kegiatan adalah mengidentifikasi pentingnya pembiasaan sholat duha pada peserta didik. Kemudian akan menghasilkan output yaitu membentuk karakter religius peserta didik dengan meneladani sifat Rasulullah SAW. Yang kedua adalah berdiskusi dengan kepala sekolah dan teman sejawat guna menyusun rencana kegiatan untuk membentuk karakter religius dengan meneladani sifat Rasulullah. Outputnya yaitu adalah pembiasaan sholat duha. Yang ketiga, membuat format buku evaluasi pembiasaan sholat duha untuk peserta didik. Kemudian outputnya adalah format monitoring pembiasaan sholat duha. Nah, di dalam pembiasaan sholat duha itu juga terdapat pada jadwal budaya kita yaitu pada hari Selasa, selagi adalah Selasa religi kegiatan sholat duha. Kemudian mendampingi peserta didik di sekolah dalam pembiasaan sholat duha. Pelaksanaannya, catatan hasil pembiasaan sholat duha peserta didik pada buku monitoring sholat duha. Kemudian mengevaluasi catatan pembiasaan sholat duha dengan menggunakan buku evaluasi. Pelaksanaannya, peserta didik menunjukkan praktik sholat duha dengan rutin. Selanjutnya adalah memotivasi peserta didik agar
lebih disiplin lagi dalam pembiasaan sholat duha. Pelaksananya peserta didik termotivasi untuk lebih disiplin dalam melaksanakan sholat duha. Nah, ini adalah format dari monitoring sholat duha untuk kegiatan di rumah. Di sini saya ada kegiatan sholat duha rutin, isinya adalah hari dan tanggal pelaksanaan, kemudian sholat duha dilaksanakan atau tidak. Kemudian kalau tidak dilaksanakan alasannya apa, kemudian nanti ada paraf dari guru. Yang kedua ada rencana format monitoring sholat duha di sekolah. Ini yang kita lakukan setiap hari Selasa, sama isinya yaitu yang pertama hari dan tanggal, kemudian pelaksanaan sholat duha, keterangan dan paraf dari guru. Rencana kerja menengah tahun pertama kegiatannya adalah sosialisasi, yaitu outputnya sosialisasi kepada orang tua siap untuk bekerja sama. Yang kedua, pembiasaan sholat duha secara berjamaah di sekolah. Nah, peserta didik dapat melaksanakan sholat duha secara berjamaah di sekolah dengan teman dan bapak ibu guru. Kemudian tahun kedua nanti kegiatannya pembiasaan sholat duha di rumah maupun di sekolah. Outputnya semua peserta didik melaksanakan sholat duha secara rutin, baik itu di rumah maupun di sekolah. Yang ketiga, kegiatan peserta didik dapat melaksanakan sholat duha baik di sekolah maupun di rumah tanpa pengawasan. Kalau tahun pertama dan kedua tadi kita masih diawasi oleh orang tua di rumah. Kalau di sekolah dengan bapak dan ibu guru. Untuk kegiatan ketiga nanti anak-anak dapat melaksanakan kegiatan sholat duha tanpa diawasi oleh orang tua dan bapak ibu guru. Nah, semua peserta didik rutin melaksanakan sholat duha baik di sekolah maupun di rumah tanpa pengawasan. Kontribusi rencana kerja terhadap visi dan misi, yaitu selaras dengan visi pemerintah Kota Surakarta mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang keempat yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan. Berkesinambungan juga dengan visi sekolah, yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa. Oke, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan dari seminar saya. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Nila atas pemaparannya. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab dibuka dengan 2 pertanyaan. Bagi hadirin yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa mengangkat tangan terlebih dahulu. Monggo Ibu Ima, pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara membiasakan peserta didik untuk melaksanakan sholat duha secara rutin? Ya, terima kasih Bu Ima pertanyaannya. Mencoba menjawab bagaimana peserta didik melaksanakan sholat berjamaah secara rutin, yaitu dengan menjadwalkan pelaksanaan sholat duha yang sudah saya terangkan tadi, yaitu membuat buku evaluasi monitoring yang diparaf. Kalau di sekolah nanti meminta paraf dari bapak dan ibu guru, yaitu saya sendiri yang mengampu. Kemudian kalau pelaksanaan di rumah nanti juga bisa secara rutin diawasi oleh orang tua masing-masing. Begitu. Terima kasih Bu Ima atas pertanyaannya dan Bu Nila atas jawabannya. Monggo pertanyaan kedua. Monggo Bu Lilis. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya, Bu Moderator. Bila saya akan bertanya, mohon dijelaskan apa manfaat sholat duha bagi peserta didik yang dilakukan di sekolah.
Ya, terima kasih Bu Lilis pertanyaannya. Saya coba menjawab. Manfaat pembiasaan sholat duha di sekolah itu yang pertama adalah membentuk karakter religius peserta didik dan juga meningkatkan kedisiplinan peserta didik dalam melakukan sholat duha. Karena sholat duha nanti kan ada tahap-tahapnya, yaitu berwudu terlebih dahulu. Nanti anak-anak mengantri untuk berwudu supaya tidak berdesak-desakan, kemudian memasuki ruangan musola itu harus dengan tertib, tidak boleh gaduh atau membuat suatu kericuhan seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Lilis untuk pertanyaannya dan Dila atas jawabannya. Acara selanjutnya adalah tanggapan mentor oleh Ibu Mimin Faradi yang kini sarjana pendidikan SD Magister Pendidikan. Kepada Ibu Mimin Faradi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk paparannya ya Bu Nila. Sekali lagi saya ingin pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat Bu Nila sudah sampai ke tahap ini. Semoga di tahap selanjutnya akan semakin lancar. Nah, membahas tentang terkait dengan seminar pada hari ini, utamanya isu yang diangkat oleh Bu Nila yaitu pembiasaan, ya, terkait dengan pembiasaan pelaksanaan sholat duha di SD Negeri Pajang 1. Pertama kali Bu Nila mengajukan isu itu ke saya secara pribadi sangat senang sekali. Kenapa? Karena dengan kita meneladani Rasulullah, maka harapannya akan tumbuh-tumbuh karakter yang baik. Karena sebaik-baiknya contoh atau sebaik-baiknya manusia di dunia ini yang bisa kita jadikan idola adalah Nabi besar Muhammad SAW. Makanya begitu dengan mengajukan usul ini saya sangat mendukung sekali, saya sangat setuju, dan harapan kedepannya sholat duha ini bisa membentuk karakter peserta didik di SD Negeri Pajang 1 menjadi lebih baik. Nah, tetapi untuk lebih meyakinkan lagi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu kepada Bu Nila. Pertanyaan saya adalah, kurang lebih ini programnya sudah dilaksanakan selama berapa lama? Sudah 1 tahun Ibu. Sudah 1 tahun Iya. ya. Menurut Bu Nila, adakah perubahan karakter atau perubahan perilaku dari peserta didik kita dari sebelum pelaksanaan program ini dan sesudah pelaksanaan program ini? Ya, terima kasih tanggapannya Bu Vera. Izin menjawab. Perubahan sebelum adanya program dan sesudah adanya program sholat duha. Kalau sebelum adanya pembiasaan sholat duha, anak-anak belum tahu ya apa. Kalau yang kelas 3 belum tahu apa itu artinya sholat duha, terus apa pentingnya sholat duha. Kemudian anak-anak juga kurang adanya sikap kesadaran terhadap kegiatan pembiasaan sholat duha. Meskipun sholat duha itu termasuk sholat sunnah, tetapi juga penting untuk menumbuhkan karakter religius anak. Kemudian perubahan setelah adanya program sholat duha itu adalah membawa dampak positif bagi peserta didik. Tadi selain menumbuhkan religius peserta didik, yaitu meningkatkan kedisiplinan, kemudian adanya daya dukung dari lingkungan sekolah, yaitu pendampingan dari bapak dan ibu guru untuk membiasakan anak-anak melakukan sholat duha baik itu di sekolah maupun di rumah. Itu akan menjadikan anak menjadi anak yang berakhlak mulia. Seperti itu ya. Sangat luar biasa ya Bu Nila, dan memang pembiasaan sholat duha itu awalnya mungkin kita mengawalinya di sekolah dengan sedikit paksaan, sedikit karena hal yang baru perlu kita awali dengan sedikit atau memaksa sedikit. Tapi lama-lama harapan saya ke depan adalah sholat duha ini menjadi sebuah kebiasaan bagi
anak-anak yang tidak hanya dilaksanakan di sekolah saja tetapi dilaksanakan juga di rumah gitu. Dan untuk Bu Mila, saya harap program-program terobosan-terobosan yang sangat inovatif ini dikembangkan lagi demi kebaikan anak didik kita. Semangat terus dan maju terus. Saya cukupkan tanggapan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bu Mimitra atas tanggapannya. Acara selanjutnya adalah penutup. Demikian acara seminar hasil laporan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi P3K di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Semoga pemaparan materi hari ini yang sudah disampaikan oleh Ibu Nila Zulkarnain, Sarjana Pendidikan Islam, dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama jalannya seminar ini. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya bagi Ibu narasumber, Bu Mentor, dan juga peserta semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.